Ada makhluk baru nih, makhluk Wahabi. Makhluk Wahabi. Saudara, maki ibu bapak Nabi nggak disembelih, makhluk sunnah udah bagus. Sontoloyo. Kita dari kecil kita dengar dari guru-guru kita, ibu bapak Nabi ahli fatrah. Kita diajarin cinta ibu bapak. Iya, kita juga diajarin, kita tahu siapa ahlul fatrah. Tapi banyak juga ahlul fatrah yang masuk neraka. Kalau kalian mau mengkaji lagi, banyak juga ahlul fatrah yang masuk ke neraka, yang dimana mereka masih menyembah berhala, tidak melanjutkan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu, dia kan orang Nasrani, tapi tauhidnya benar dia, teman-teman. Ya, melanjutkan peninggalan Isa alaihissalam, mengakui bahwa Isa itu adalah nabi, Allah adalah Tuhan, meminta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Berdoa itu kan ibadah, berdoa hanya kepada Allah. Oh enggak, ahlul fatrah siapapun orangnya, mau nyembah sapi, mau nyembah ular, mau nyembah pohon batu, mau nyembah patung Lata, Uzza dan lain sebagainya, surga semua VIP. Kenapa? Masa fatrah. Nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Ada video yang beredar, teman-teman, dari Al-Habib Rizik Syihab, yang dimana beliau teriak-teriak, mencaci maki, berorasi seperti berorasi, teman-teman. Kan biasa mereka di dalam pidato-pidato mereka, ceramah-ceramah mereka menggunakan nada-nada tinggi, itu sudah biasa. Saya sampai sekarang masih terbawa juga ya. Saya kadang juga bernada tinggi, namun saya menghindari kata-kata kotor dan kasar ketika membahas sesuatu materi. Dan sekarang beredar video Habib Rizik Syihab, yang dimana beliau ini memang dulu sudah saya tentang ceramah dia yang menyatakan ada loh seorang wali yang dimana ketika dia melihat, menyaksikan seorang manusia, seorang muslim menyampaikan hadis, apabila ada cahaya dari mulutnya, maka dia menyampaikan hadis sahih. Apabila keluar dari mulutnya itu cahaya remang-remang, maka dhaif. Tapi kalau tidak ada cahayanya sama sekali, maka maudhu katanya. Kenapa tidak Imam Muslim dan Imam Bukhari? Kenapa tidak Imam Muslim dan Imam Bukhari atau Imam Ahmad, Tirmizi dan lain sebagainya yang memiliki karomah seperti itu? Kenapa malah Ba'alawi yang menceritakan? Apakah keramat-keramat yang seperti ini hanya muncul di zaman Ba'alawi? Mi'raj 70 kali, Sontoloyo. Hujan susu turun dari langit, diwadahi gentong. Ya teman-teman, gentongnya nggak tahu saya sampai sekarang. Padahal hujan loh. Ya, dikasih wadah katanya, pakai toren ditaruh katanya, dimuseumkan. Nggak ada tapi darah Nabi yang secuil sampai sekarang diminum banyak habaib. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Wahabi mereka. Diminum kiai, diminum ini, diminum, banyak yang minum itu darah, ditetesin, nggak habis-habis. Ada darah, ada keringet, ada rambut. Coba ketiga ini datangkan ahli DNA untuk nguji apakah ketiga hal ini sesuai DNA-nya. Pasti gak bakal berani. Pasti akan beralibi begini begitu. Sontoloyo. Sontoloyo pokoknya. Jangan membodohi umat. Ya, jangan membodohi umat. Kasihan umat ini didoktrin hal seperti itu untuk semakin cinta pada kalian. Sedangkan kalian mencari keuntungan di balik itu. Oh, 50.000, 25.000, 100.000, tidak ada apa-apanya untuk membayar tiket nonton apa? Nonton artefak itu. Ada videonya, dikarciskan. Wallahi demi Allah, 100 rupiah, 100.000 rupiah, 50.000 rupiah, bahkan untuk pelajar 25.000 rupiah tidak membuat kita miskin untuk kita keluarkan mendatangi artefak di PCC. Bismillah. Katanya mau bikin museum di Jakarta, ditetapkan. Kenapa peninggalan sejenis ini tidak ada di Mekah Madinah? Rambut Nabi sampai panjang segitu, sampai panjang begitu, teman-teman. Nggak ada di Mekah Madinah, ada di Jakarta. Aduh ya Allah, nanti nyampe Tarim. Kenapa agak dimuseumkan di Tarim? Wahai Ba'alawi, ya Allah, ya Allah. Sekarang saya ingin mengajak kalian, teman-teman, untuk menyimak dan menyaksikan bagaimana Al-Habib Rizik Syihab mengatakan Indonesia ini, Nusantara ini, tempatnya ahlus sunnah wal jemaah, ahli sunnah. Para manusia ahli sunnah, pokoknya ahli sunnah, teman-teman. Ya, bukan ahli bid'ah. No, tidak ada bid'ah sama sekali ya. Nggak mengerjakan bid'ah. Yang ada apa? Hasanah. Ya, bid'ah hasanah yang mereka lakukan. Enggak, bid'ah hasanah itu bukan bid'ah, teman-teman. Sunnah. Nabi mengerjakan tuh ahlu sunnah. Pokoknya ahli sunnah si paling sunnah. Wahabi ini pendatang di Indonesia, teman-teman. Dulu siapa namanya? Kiai Ahmad Dahlan dijuluki Wahabi juga. Orang-orang Muhammadiyah sebelum anak bangsa pulang dari Mekah Madinah yang kuliah di sana dan mendakwahkan di Indonesia, Muhammadiyah, ustadz Muhammadiyah dijuluki Wahabi. Di kampung saya, orang yang tidak tahlilan, orang yang tidak kunut ketika subuh, mereka dijuluki aneh nyeleneh, ya, sesat, dianggap sesat. Setelah orang Salafi gencar mendakwahkan sunnah,
Ketahuan sekarang. Ketahuan mana yang benar-benar Ahlus Sunnah. Coba sekarang kita simak teriakan-teriakan dari Al-Habib Rizik Syihab yang mencaci maki orang-orang Salafi, ya, yang dia sebut Wahabi. Jadi saya tanya sekali lagi, kalau begitu akhlak perlu dijaga tidak? Ya. Wajib dijaga tidak? Wajib. Siap jaga akhlak? Siap. Siap. Wajib, teman-teman. Siap tinggikan akhlak? Siap. Siap utamakan akhlak? Utama, teman-teman. Takbir. Akhlak tapi teriak-teriak, teman-teman. Yang diteriaki apa gak jelas ini. Sallu ala Nabi. Yang Wahabi datang caci maki ibu bapak Nabi. Oke, caci maki katanya. Ini yang Wahabi sekarang masuk di TV, di radio, di mimbar, apa dia bilang? Ibu bapak Nabi musyrik, masuk neraka. Oh, orang Salafi mengatakan kedua orang tua Nabi Muhammad SAW di neraka, dikata mencaci maki, teman-teman. Memaki-maki. Selama saya menonton video-video orang Salafi, ketika mereka berceramah membahas tentang hadis yang dimana kedua orang tua Nabi Muhammad SAW di neraka, mereka tidak ada kalimat cacian. Oh, orang tua Nabi Muhammad yang seperti dikatakan ini, siapa namanya? Para habaib ini seperti Bahar Smith, ya. Orang yang tidak membahas Palestina, babi, biadab, bangsat, dan lain sebagainya. Pernah gak orang-orang Salafi mengatakan kedua orang tua Nabi Muhammad dicaci maki dengan kalimat seperti Bahar Smith mencaci maki sesama muslim? Pernah? Nggak pernah, teman-teman. Tunjukkan satu video. Kalau kalian tahu, kalian ada, bikin video tantangan kepada Heri Pras. Nih Heri Pras ada ulama Salafi atau orang-orang Salafi, ya, asatid Salafi mengatakan orang tua Nabi Muhammad yang biadab kek, yang bangsat kek, yang anjing kek. Apabila ada yang seperti itu, tag saya. Saya akan tarik kata-kata ini dan saya akan keluar dan tidak akan mengikuti lagi kajian-kajian Salafi. Saya akan tinggalkan semuanya. Kalau memang ada, ini nada saya ini peninggalan nih, peninggalan ketika saya masih muhibbin ini Habib Rizik, ya teman-teman. Saya juga bisa teriak-teriak seperti itu. Ketularan saya bawa sampai sekarang. Tapi saya menghindari kalimat caci maki. Lanjut dulu. Alasannya kita punya dalil, punya hadis. Lu pikir lu dong yang punya dalil. Apa dalilnya? Apa dalilnya yang kira-kira kedua orang tua Nabi di surga? Kira-kira ada dalilnya gak? Lu pikir lu dong yang baca hadis. Kira-kira apa hadisnya? Kira-kira Habib Rizik di sini akan memaparkan hadis gak ya? Saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat yang muktabar, pendapat yang muktabar, bahwa ayah ibu Nabi adalah min ahlil fatrah, bukan musyrik. Oh, ahlul fatrah, teman-teman. Dalilnya itu, teman-teman. Jadi karena kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah, jadi mereka tidak masuk neraka, teman-teman. Masuk surga. Jadi dalilnya itu. Meskipun ada hadis yang sahih menyatakan kedua orang tua Nabi di neraka, dibela dengan mereka menggunakan perasaan kalau kedua orang tua Nabi adalah penghuni surga. Alasannya apa? Hidup di masa fatrah. Coba lanjut dulu. Tidak masuk neraka, sudah. Yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir, musyrik, masuk neraka, kurang ajar. Oh, begitu ya. Kurang ajar ya, teman-teman. Wahabi mereka. Rasulullah SAW mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, tidaklah bagi seorang nabi memintakan ampun kepada orang-orang musyrik sekalipun mereka itu adalah kerabat-kerabat terdekat mereka. Baik itu orang tua, anak, sepupu, saudara, dan lain sebagainya. Kalau mereka meninggal dalam keadaan kafir, musyrik, maka dilarang untuk meminta ampun, teman-teman. Memintakan ampun bagi mereka dilarang. Nabi dilarang. Lalu ada hadis juga, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW pernah menangis sesenggukan, teman-teman, karena mengetahui dirinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan ibunya. Ketika Rasulullah SAW menziarahi makam ibunya, Allah Subhanahu wa taala melarang, tidak mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk memintakan ampun. Apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW? Hanya untuk menziarahi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim, ya. Dicatat hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, teman-teman. Tapi kalau Habib Rizik Syihab tadi, apa hadisnya? Belum disampaikan, ya. Belum disampaikan apa hadisnya. Yang ada apa? Di masa fatrah, ahlil fatrah katanya. Di masa-masa itulah semua orang, siapapun orangnya, masuk surga semuanya tanpa hisab, teman-teman. Menurut rumus Ahlus Sunnah wal Jamaah, wah, Nusantara ini, wah, Ahlus Sunnah wal Jamaah loh, gak boleh menyatakan kedua orang tua Nabi musyrik, masuk neraka, gak boleh.
Ya, pokoknya surga melalui perasaan, ya, bukan dalil. Dalilnya apa? Ahlul Fatrah. Nanti akan ada nih yang menjawab video ini. Ada loh hadisnya, Nabi Muhammad SAW membangkitkan kedua orang tuanya dan disyahadatkan. Sontolo yo. Saya pernah dialog dulu sama santri-santri teman-teman yang menyatakan kedua orang tua Nabi dibangkitkan dari kematian lalu disyahadatkan, mati lagi teman-teman, dikubur lagi. Kok ada sampai seperti itu? Kok ada? Saya tahu kalian itu sayang kepada Nabi Muhammad, tidak ingin kedua orang tua Nabi Muhammad masuk neraka. Sama saya pun juga seperti itu. Tapi kalau ada hadis seperti ini, ada Al-Quran yang menyatakan di surah At-Taubah bahwa dilaranglah seorang nabi, orang-orang yang mukmin untuk memintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang musyrik, sekalipun mereka itu adalah kerabat terdekat mereka. Allah yang bicara, Nabi Muhammad SAW yang berbicara juga. Tidak diizinkan memintakan ampun bagi orang tuanya. Lalu ada sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, di manakah ayahku? Di neraka ataukah di surga?" Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ayahmu di neraka. Sedih orang tersebut teman-teman. Sedih sahabat tersebut. Putar arah, ya, berpaling dari Rasulullah SAW. Lalu dipanggil sama Rasulullah. Dia berbalik lalu disampaikan oleh Nabi bahwa ayahmu dan ayahku di neraka. Padahal di dalam Al-Quran ada jelas perintah kepada kita semua sebagai anak-anak manusia ini untuk mendoakan kedua orang tua kita, memintakan ampun kepada orang tua. Tetapi Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah. Bagaimana itu tafsirnya? Ikuti perasaan kedua orang tua Nabi itu baik loh, begini loh, tidak salah loh. Semua kalau ditimbang dengan perasaan teman-teman, orang musyrik pun mereka pernah melakukan kebaikan, orang kafir melakukan kebaikan, orang yang ateis pun melakukan kebaikan. Banyak orang ateis, orang LGBT nih, orang LGBT saja baik. Saya tidak menganggap penyimpangan mereka itu sebagai kebaikan. Tapi kalau dari segi sosial, mereka baik kepada tetangga, mereka baik bersosialisasi, mereka baik. Mereka ini hanya menyimpang dari segi seksual, tapi dari segi sosial mereka baik sama seperti kita. Apakah mereka ya Allah, agama, kalau yang penting baik, orang ateis pun masuk surga. Orang Nasrani, orang Yahudi yang baik-baik masuk surga semua. Blas, gak ada yang ke neraka. Karena apa? Yang penting baik. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang kafir pun bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Kecuali orang-orang yang beriman, menasehati dalam hak, kebenaran, dan dalam kesabaran. Bukan kebaikan. Kalau kebaikan, orang ateis pun bisa ngajarin. Orang tidak beragama mengajarkan kebaikan, bisa. Jangan mencuri, lo gak boleh. Jangan merampok, jangan membunuh, jangan ini. Bisa. Tapi Islam mengajarkan kebenaran. Diajarkan juga membunuh. Ketika ada seorang manusia membunuh manusia lainnya, apabila mereka muslim, semua muslim, ada hukum membunuh. Kisos namanya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kebaikan. Kalau cuma kebaikan, yang penting baik, damai secara keluargaan. Waduh, udah bla bla bla. Agama yang penting baik. Orang ateis pun bisa ngajarin, bisa bikin agama. Orang tidak beragama, ya, orang ateis, mereka ini kalau hanya berbicara kebaikan dan itu bisa disebut agama, orang ateis bisa bikin agama. Ya Allah, ini ya ketularannya. Saya ketularan Habib Rizik. Apa namanya, bernada tinggi, nggak apa-apa. Yang penting nggak kasar, nggak mencaci maki, gitu. Coba kita lanjutkan dulu nih. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Habib Rizik Syihab lagi? Tidak punya akhlak, saudara. Ikrimah putra Abu Jahal, Nabi hormati. Nabi nggak mau cerita yang bapaknya musuh Allah. Sekarang ada ngaku umat Nabi, saudara, di mimbar teriak-teriak, ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka, kurang ajar. Tidak. Kalau cuma bermodal kurang ajar seperti ini teman-teman, dari tadi saya nunggu dalil. Kalau kalian punya dalil, kami juga punya dalil, kata Habib Rizik Syihab. Di mana dalilnya? Ya, nanti kalian bantu untuk memaparkan dalil. Tapi ingat, jangan hadis palsu, jangan hadis do'if kalau ingin papar-paparan dalil. Meskipun saya bukan orang yang pandai berdalil, tapi sebelum saya membuat video ini, saya sudah tanya-tanya. Saya sudah mengumpulkan mana yang do'if, mana yang sahih. Agar apa? Agar kalian paham. Lanjut dulu. Saudara. Jadi kalau ilmu masih sedikit, jangan sok jadi ulama besar. Oh. Atau sekurangnya. Kalau dia tetap yakin ibu bapak Nabi itu kafir, ya, cukup buat dia. Nggak perlu teriak di atas mimbar. Kalau Imam Muslim menulis di kitabnya, apa itu tidak teriak kemana-mana? Kitab Imam Muslim, hadis-hadis dari riwayat Muslim, itu bertebaran kemana-mana. Apa itu tidak teriak namanya? Bisa dibaca oleh siapapun. Ya, bahkan orang non-Muslim pun bisa baca hadis itu. Apakah itu Wahabi? Ya, apakah Imam Muslim itu Wahabi?
Iya. Apalagi di negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, ini negeri Ahlus Sunnah teman-teman. Pokoknya negeri ini Ahlus Sunnah. Ya, semua manusianya Ahlus Sunnah. Ahli sunnah, mengamalkan sunnah semua. Pokoknya sunnah semua teman-teman. Sunnah yang Nabi Muhammad anjurkan, peliharalah jenggot, cukur kumis, tipiskan kumis. Enggak mereka, cukur jenggot, pelihara kumis. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak isbal. Oh mereka isbal. Diperintahkan macam-macam oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak mau teman-teman. Bikin-bikin baru. Ahlus Sunnah. Ya Allah, ya Allah. Ini negeri Ahlus Sunnah, bukan negeri Wahabi, saudara. Oh negeri Wahabi itu Arab Saudi ya. Mekah Madinah teman-teman. Benci, ya benci Mekah Madinah. Sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali pada sarangnya. Begitu ada hadis. Dan banyak hadis-hadis teman-teman yang menyatakan keutamaan Mekah Madinah. Tapi enggak. Ini negeri Ahlus Sunnah. Kalau di Mekah Madinah bukan Ahlus Sunnah mereka. Mereka Ahlul Wahabi. Sontoloyo. Kita dari kecil. Kita dengar dari guru-guru kita. Guru kita. Ibu bapak Nabi ahli fatrah. Kita diajarin cinta ibu bapak. Oh iya. Kita juga diajarin. Kita tahu siapa Ahlul Fatrah. Tapi banyak juga Ahlul Fatrah yang masuk neraka. Kalau kalian mau mengkaji lagi, banyak juga Ahlul Fatrah yang masuk ke neraka. Yang dimana mereka masih menyembah berhala, tidak melanjutkan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu, dia kan orang Nasrani, tapi tauhidnya benar dia teman-teman. Ya, melanjutkan peninggalan Isa alaihissalam, mengakui bahwa Isa itu adalah Nabi, Allah adalah Tuhan, meminta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Berdoa itu kan ibadah, berdoa hanya kepada Allah. Oh enggak, Ahlul Fatrah siapapun orangnya, mau nyembah sapi, mau nyembah ular, mau nyembah pohon batu, mau nyembah patung Lata, Uzza dan lain sebagainya, surga semua VIP. Kenapa? Masa Fatrah. Nggak ngaji ini celeng berarti Wahabi mereka. Menurut rumus Ahlus Sunnah, menurut rumus orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikata Habib Rizik Syihab. Pokoknya kata Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja, orang-orang yang hidup semua ini yang hidup di masa Fatrah ke surga semua tanpa hisab teman-teman. Jadi orang yang nyembah batu yang saya sebut tadi ke surga semua itu. Yang nyembah ular, nyembah patung ya, ke surga semua. Enak pokoknya. Coba ngaji lagi. Oh kok saya yang nyuruh ngaji. Ngaji lagi coba. Kalian ngaji. Lanjut dulu. Nabi. Tahu-tahu ada makhluk baru nih, makhluk Wahabi. Makhluk Wahabi. Saudara. Caci maki ibu bapak Nabi. Enggak disembelih, Ahlus Sunnah udah bagus. Sontoloyo. Orang yang menyatakan kedua orang tua Nabi di neraka gak disembelih, untung katanya. Wujuh, sembelih tuh. Imam Muslim sembelih dia karena menyatakan dan meriwayatkan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW dilarang mendoakan atau memintakan ampun kepada Allah untuk ibunya. Masya Allah. Ini adalah suatu ajaran Khawarij ya teman-teman. Mau sembelih-sembelihan dia. Sudah melawan hadis sahih. Kalian kira cuma kalian yang punya hadis, kami juga punya. Tapi saya tunggu gak ada dia memaparkan dalil. Yang dipaparkan apa? Pendapat tentang Ahlul Fatrah. Hanya itu. Dikira Imam Muslim tidak paham apa itu Ahlul Fatrah. Ya, apakah ustadz-ustadz dari Salafi tidak paham tentang Ahlul Fatrah seperti itu? Hanya kalian yang paham gitu. Ya Allah, gak disembeli untung katanya. Mau bunuh-bunuhan, menghalalkan darah teman-teman. Gara-gara apa? Gara-gara menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Dulu saya kagum kepada Anda, wahai Habib Rizik Syihab. Tapi sekarang nol, gak ada kagum-kagumnya sama sekali.